Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priadi Permana Putra, MPM 41818191220138. Di sini saya mahasiswa dari Unisma, Fakultas FKIP, prodinya Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan yang berjudul pengaruh modifikasi latihan passing aktif terhadap kemampuan passing kontrol pada tim ekstrakurikuler futsal SMP 42 Jakarta, yang dimana presentasi ini akan saya lakukan pada hari Rabu 15 Januari 2025 mulai dari pukul 10 sampai dengan 14.00. Berikut presentasinya. Pengaruh modifikasi latihan passing aktif terhadap kemampuan passing kontrol pada tim ekstrakurikuler futsal SMPN 42 Jakarta. Duluan, cabang olahraga futsal sering menjadi alternatif untuk menggantikan materi olahraga di sekolah jika sekolah tidak mempunyai fasilitas lapangan sepak bola. Cara tersebut dapat menjadi manfaat untuk guru, pelatih, atau pembina untuk melihat potensi peserta didiknya. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler futsal di sekolahnya. Kegiatan ekstrakurikuler futsal merupakan wadah untuk mengembangkan bakat-bakat siswa yang ada di sekolah. Tujuannya untuk memiliki kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler futsal, siswa diharapkan mampu memberikan prestasi di bidang olahraga. Rumusan masalahnya, berdasarkan pengamatan penulis ketika melihat latihan ekstrakurikuler futsal dan diperkuat dari rekan sesama pelatih futsal bahwa siswa masih kurang terampil dalam melakukan passing. Dalam games, banyak peserta yang mudah kehilangan bola karena passing yang salah. Karena passing sangat diperlukan dalam olahraga futsal, apalagi di saat terjadi dalam keadaan 1 lawan 1 atau individu atau permainan satu tim sudah buntu ketika melakukan penyerangan, sehingga pemain dituntut untuk mempunyai kemampuan passing kontrol yang baik untuk melewati lawan, membuka ruang untuk teman satu tim, mendekat ke sasaran yang bertujuan agar dapat menciptakan peluang untuk mencetak gol. Hal ini tentu berdampak pada prestasi tim futsal SMP 42 Jakarta, di mana pada tahun-tahun sebelumnya selalu meraih juara turnamen futsal tingkat SMP di Jakarta. Tercatat dari sejak tahun 2017 hingga 2021, SMP 42 Jakarta selalu bisa meraih piala dalam turnamen futsal tingkat SMP se-DKI Jakarta. Minimal 3 piala dalam 1 tahun ya. Tetapi setelah tahun 2021 prestasi terbaik. Setelah tahun 2021 pun pemain futsal hanya meraih babak perempat final saja. Dari data presentasi tersebut, penulis melakukan diskusi dengan pelatih untuk melihat kelemahan apa yang dimiliki oleh tim tersebut. Dari hasil diskusi ditemukan bahwa teknik dasar passing yang dimiliki oleh siswa masih sangat kurang banyak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan salah satu bentuk latihan untuk diteliti dalam upaya meningkatkan passing dengan menggunakan passing pass. Tujuan penelitian ini, berdasarkan hal yang tersebut, penulis merasa penelitian ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh modifikasi latihan passing aktif terhadap kemampuan passing kontrol pada tim ekstrakurikuler futsal SMP 42 Jakarta. Oleh sebab itu, penting untuk diuji dengan penelitian berjudul pengaruh modifikasi latihan passing aktif terhadap kemampuan passing kontrol pada tim ekstrakurikuler futsal SMP 42 Jakarta. Metode yang digunakan, teknik pengambilan sampel dari penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive samping. Teknik purposive samping dalam
Kusumawati 2015 adalah sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah sebagai dari populasi yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria tersebut yaitu merupakan tim ekstrakurikuler di SMP 47 Jakarta, berjenis kelamin laki-laki, siswa kelas 7 dan kelas 8, dalam keadaan sehat ataupun tidak sakit, bersedia mengikuti treatment selama 16 kali pertemuan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapat sampel sebanyak 25 orang tim futsal di SMP 42 Jakarta ya. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian itu berlangsung. Lamanya waktu penelitian ini selama 2 bulan, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November di 2023. Tempat penelitiannya digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMP 40 Jakarta, Jalan Pademangan 3 Raya, nomor 2 RT RW 2, Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dan hasil setelah diteliti, setelah uji homogenitas diperoleh suatu hasil, maka langkah selanjutnya adalah menghitung uji T. Penghitungan T untuk menguji apakah sampel yang berlatih dengan latih passing aktif menunjukkan peningkatan atau yang signifikan, ada peningkatan yang berarti atau tidak. Untuk itu penulisan di T-table pada sama dengan 0,05 dan DK dalam kurung N-1 sama dengan 24. Hasil penelitiannya, dari hasil perhitungan uji T tersebut di atas, maka hasil seperti yang tercantum pada tabel ini. Perangkat data peningkatan latihan T hitung, T-table, hipotesis penelitian dan keterangan. Peningkatan latihan itu 24,11, T-table-nya 1,71, hipotesis penelitian yang diterima, keterangannya signifikan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk peningkatan hasil latihan dihitung lebih besar daripada nilai T-table pada 0,05 dan DKN N1, sehingga hipotesis penelitian diterima, yang berarti bahwa pada metode latihan passing aktif terdapat peningkatan yang berarti atau signifikan selama latihannya. Hasil metode latihan passing aktif pada sampel menunjukkan bahwa latihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan passing futsal pada tim ekstrakurikuler SMPN 40 Jakarta. Dari hasil pengolahan data peningkatan hasil latihan passing aktif terdapat bahwa T hitung lebih besar dari T-table pada tingkat kepercayaan 97,5%, yang berarti ada peningkatan keterampilan passing yang signifikan setelah diberi metode latihan passing aktif. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Sidik LAT 2021 yang berjudul Pengaruh Latihan Futsal 4 Gawang terhadap kemampuan passing control stopping futsal ekstrakurikuler di SMP Islam Karawang, Jurnal Literasi Olahraga 1/2020, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 17,14% latihan futsal 4 gawang terhadap kemampuan jarak dasar passing stopping bermain futsal peserta didik putra kelas 7 di SMPN 42 Jakarta. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data serta analisis perbedaan hasil latihan yang dilakukan secara statis pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan passing aktif terhadap kemampuan passing kontrol pada ekstrakurikuler futsal SMPN 42 Jakarta, yakni dengan nilai T hitung sebesarnya 24,11,
Hal ini berarti bahwa latihan passing aktif dapat meningkatkan keterampilan passing bermain di tim futsal SMP 42 Jakarta. Jadi jika pemain futsal ingin ditingkatkan keterampilan passingnya, maka harus dirancang program latihan passing aktif dengan sistematis dan terencana. Terima kasih, sekian presentasi mengenai pengaruh passing aktif di tim ekstrakurikuler futsal di SMP 42 Jakarta. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di bahan materi yang selanjutnya.